وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Adapun hadis yang akan kita baca malam hari ini adalah hadis Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan dari dua orang sahabat Nabi. Yang pertama Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kenapa anhum di sini? Karena ada tiga sahabat yang disebut. Yang pertama Abdullah putranya Umar bin Khattab. Kemudian disebutkan pula di sini Umar ibn al-Khattab, dan kemudian yang ketiga adalah Abu Hurairah. Jadi ada tiga sahabat yang disebut di sini, tapi yang meriwayatkan dua orang. Yang meriwayatkan dua orang yaitu Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tapi yang disebutkan di sini ada tiga sahabat. Ketika disebutkan Abdullah anaknya Umar, maka Khalifah Umar bin Khattab juga ikut disebutkan di sini. Oleh karena itu Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengucapkan kalimat taraddinya itu untuk anhum, untuk mereka. Hum itu mereka, karena sudah lebih dari dua orang disebut. Semoga Allah meridhai mereka semua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtadda al-harru, jika panas itu semakin menyengat, fa abridu 'anis shalah, maka dinginkanlah salat. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena teriknya sengatan matahari itu adalah bagian dari perluasan panasnya jahannam. Al-fayh itu adalah perluasan dari sesuatu yang meluas. Nah, ini disebutkan fayh jahannam, artinya perluasan dari panasnya jahannam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terdapat tambahan di sini. Ishtakatin naru ila rabbiha. Jadi api itu mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi akala ba'di ba'dha, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sebagian diriku memakan dari sebagian yang lain, karena saking panasnya itu. Artinya saling melahap satu sama lain api itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, fa'adzinallahu subhanahu wa ta'ala nafasaini, dalam satu tahun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin bagi neraka itu untuk bernafas. Nafasun fis syita'i wa nafasun fis shaif, satu nafas di musim panas dan di musim dingin, dan satu nafas di musim panas. Nah, ketika satu nafas di musim dingin, satu nafas di musim panas, nanti ada puncaknya musim panas, itu adalah nafas dari neraka. Yang mana asyaddu ma tajidunahu fil har, kata Nabi, kalian nanti akan mendapati yang paling panas itu di dalam satu tahun, yaitu di musim panas, itu adalah bagian dari nafasnya neraka jahanam. Kemudian adapun nanti pada saat musim dingin, wa huwa asyaddu ma tajidunahu minaz zamharir, kamu nanti akan mendapati itu yang paling dingin ketika pada saat musim dingin. Itu juga adalah bagian dari nafasnya neraka. Kok bisa neraka bernapas dingin? Ketika dihirup, jadi ditarik kembali panasnya itu, maka dingin. Ketika dihembuskan nafasnya, maka dia menjadi yang semakin panas. Ini tambahan redaksi yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari.
Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam bab ini untuk menjelaskan atau menerangkan sunnah di antara sunnah-sunnah di dalam sholat, yaitu sunnah untuk mengakhirkan sholat zuhur di musim panas. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Karena Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi ini madhabnya Hambali, jadi beliau membawakan hadis ini untuk menunjukkan kepada kita sunnahnya untuk mengakhirkan sholat zuhur apabila terjadi di musim panas. Tapi alhamdulillah di negara kita tidak ada musim panas. Adanya musim hujan dan musim kemarau saja yang ada di sini. Nah, untuk musim panas itu ada perbedaan dengan musim kemarau yang mungkin terjadi di negara kita. Kalau di negara kita ini musim kemarau itu panas, kita berteduh di bawah pohon itu masih sejuk. Kalau musim panas di Timur Tengah sana, berteduh di bawah pohon, kita terhindar dari terik matahari, tetapi angin panas yang berhembus itu kita nggak bisa menghindar gitu. Jadi tetap menempeleng gitu. Jadi biar berteduh di ada hembusan angin ya panas juga dirasakan. Jadi hembusan anginnya itu juga panas. Nah, dan ini alhamdulillah hembusan angin panas inilah yang mematangkan buah kurma. Jadi di setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mungkin menyusahkan atau menyakitkan bagi kita, tapi ada faedah tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Oleh karena itu kurma itu susah untuk berbuah di negeri yang tropis, negeri yang lembab, karena tidak mendapati angin panas untuk mematangkan buahnya itu ketika mereka sedang berbuah, yaitu ketika pohon-pohon tersebut berbuah. Nah ini sekali lagi hadis ini tadi dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk menunjukkan sunnahnya mengakhirkan salat zuhur. Nah, jadi perintah Nabi di sini fa'abridu bis shalah, dinginkanlah salat. Nah, dinginkan salat ini sebagaimana disampaikan oleh para syurrah, mendinginkan salat di saat terik matahari itu adalah menunggu sampai pecahnya panas tersebut hingga dia berangsur-angsur menjadi lebih dingin lagi daripada puncaknya di siang hari. Kalau begitu di sini ada sunnah untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu itu cenderung lebih dingin, hingga seseorang yang keluar rumah dan menuju ke masjid dia tidak merasakan sakit dengan teriknya panas di siang hari. Ini pendapatnya siapa tadi? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tetap berpegang bahwasanya yang lebih utama itu adalah sholat di awal waktu, tidak diakhirkan meskipun pada musim panas. Kecuali kalau seorang imam itu ingin menegakkan sholat jamaah dan ingin memberikan kelonggaran bagi makmumnya agar bisa lebih tenang dan khusyuk di dalam sholat, maka berlakulah sunnah ini. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah apakah menolak sunnah ini? Tidak. Al-Imam Syafi'i memandang bahwasanya sunnah ini khusus bagi mereka yang merasakan sakit akibat terik matahari, merasakan kesusahan akibat terik matahari ketika sholat. Disinilah baru berlaku sunnah ini. Adapun ketika memungkinkan bagi seseorang itu sholat di rumah masing-masing, atau hari ini masjid-masjid sudah banyak AC misalnya seperti itu, maka tidaklah berlaku sunnah ini bagi mereka yang tidak ada ta'adzinya, yang tidak merasakan kesusahan akibat panas di siang hari itu. Jadi tadi perbedaan antara Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal melihat pada zahir hadis ini.
Melihat pada zahir hadis ketika terik matahari ya sudah berlaku rukhsah ini untuk mengakhirkan sholat zuhur. Apapun keadaannya, entah dia nanti sholat di rumahnya sendiri-sendiri atau sholat di rumah bersama keluarganya, atau nanti menghadiri jamaah yang mana ketika dia keluar dari rumah berjalan menuju masjid itu merasakan panas, atau sebelum panas itu ada mereka sudah menunggu di masjid ya misalnya. Sebelum panas itu ada di siang hari mereka sudah menunggu di masjid. Ketika panas sudah sampai memuncak mereka masih berada di masjid. Ini semuanya berlaku rukhsahnya untuk keadaan-keadaan yang seperti ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun Al-Imam Syafi'i tadi memberlakukan sunnah ini hanya bagi mereka yang merasakan kesusahan akibat panas ini. Bagi mereka nanti yang memungkinkan untuk sholat di rumah berjamaah bersama keluarganya, maka nggak perlu diakhirkan. Karena di rumah saja dia nggak merasakan teriknya matahari kan. Maka silahkan lakukan di rumah saja dan berjamaah bersama dengan keluarganya begitu. Sholatnya di awal waktu hingga keutamaan untuk sholat di awal waktu tetap didapati. Hal ini dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena ada sunnah lain yang menunjukkan afdaliyah atau keutamaan sholat di awal waktu, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud yang muttafaqun alaih juga, dan salah satu riwayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul a'mal khair, amal soleh apa yang paling baik, Nabi SAW menyampaikan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, yaitu pada saat waktu itu sudah masuk maka segera. Kemudian juga di hadis yang muttafaqun alaih ketika Nabi SAW menyampaikan u'titu khamsan, aku diberikan 5 anugerah, lam yu'tahunna ahadun qabli, dan belum diberikan kepada seorang pun kepadaku sebelum diriku ini. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi apa? Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masajida. Fa aynama adrakathu fa ayyuma adrakathu shalah fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Siapapun seseorang yang dia mendapati waktu sholatnya itu sudah masuk, hendaknya dia sholat. Nah, hal ini kan menunjukkan sholat di awal waktu itu ada keutamaan. Jadi Al-Imam Syafi'i berpegang dengan sunnah ini, yaitu sholat di awal waktu ini yang utama. Baru diberlakukan sunnah mengakhirkan sholat zuhur ini bagi mereka yang merasakan kesusahan pada saat mendapati teriknya matahari ketika ia pergi ke masjid. Adapun yang tidak merasakan kesusahan dan merasakan panasnya terik matahari, dalam artian dia di dalam gedung, misalnya dia di satu instansinya itu ada musola di dalam gedung, semuanya itu ber-AC seperti itu, meskipun nanti musim shaif atau musim panas, maka tetap sholatnya itu di awal waktu. Ini pandangan Al-Imam Syafi'i. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal, apapun keadaannya kalau sudah musim panas, baik dia nanti merasakan panasnya atau tidak merasakan panasnya karena dia di dalam rumah, tetap boleh mengakhirkan tetap boleh mengakhirkan sholat zuhur ini karena berada di musim panas. Yang dimaksudkan dengan ishtaddal harru di sini adalah musim panas. Nah, jadi kalau antum melihat pandangannya Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kira-kira mana yang lebih mendalam fikihnya? Jawab sendiri antum. Jawab sendiri nanti. Nanti kalau disampaikan oh ini yang lebih mendalam fikihnya, khawatirnya nanti yang sepakat dengan Imam Ahmad bin Hanbal kecewa. Atau nanti kalau disampaikan ini Imam Ahmad yang lebih mendalam fikihnya dalam hal ini misalnya seperti itu kan. Khawatirnya nanti yang